Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai individu dan masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ilmu ekonomi ada dua, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Yang dianalisis meliputi bagaimana cara penggunaan faktor produksi yang ada secara efisien. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan unit kecil. Kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Berbeda dengan keinginan. Jika keinginan tidak akan mengganggu kelangsungan hidup jika tidak dipenuhi. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu primer seperti pakaian dan tempat tinggal, sekunder seperti tempat tidur, meja belajar, dan lemari pakaian. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya, yaitu pertama rohani seperti beribadah, dan jasmani yaitu olahraga. Yang ketiga ada kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan masa sekarang seperti makan, minum, tidur, dan kebutuhan masa yang akan datang seperti asuransi kesehatan. Yang keempat kebutuhan menurut wujudnya, material seperti handphone, laptop, buku, dan immaterial seperti rasa kasih sayang. Yang kelima ada kebutuhan menurut subjeknya, individu seperti buku, pensil, dan lain-lain. Bersama seperti pasar dan musola atau masjid. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam berjalannya ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Biasanya pelaku ekonomi berhubungan dengan produksi yang memproduksikan barang, distribusi yang menyalurkan barang, dan konsumsi yang menggunakan barang. Masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi dua, klasik dan modern. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, masalah distribusi. Distribusi adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada konsumsi, kegiatan menggunakan barang dan jasa setelah barang dan jasa sampai di konsumen. Permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena tidak terjangkau harganya. Masalah pokok ekonomi modern. Ada tiga masalah utama dalam ekonomi modern. Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak produksinya. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produksi juga harus diperhitungkan. Kenapa? Karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Yang kedua, ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan, jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Seberapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Sistem ekonomi yang pertama ada tradisional, di mana sistem ekonominya masih sederhana mengikuti adat istiadat dan masih tergantung pada alam. Yang kedua ada komando, di mana peranan pemerintah sangat dominan dalam mengendalikan perekonomian ini. Yang ketiga ada liberal,
di mana sistem ekonomi ini keputusan penggunaan SDA dipegang oleh pribadi atau produsen. Yang keempat ada campuran, di mana campuran antara beberapa sistem ekonomi yang ada. Pola perekonomian. Yang pertama ada subsistem, di mana alat yang digunakan untuk transaksi masih menggunakan barter. Yang kedua adalah uang, di mana uang menjadi alat pertukaran untuk membeli sesuatu. Konsep permintaan, yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Faktor penentunya yang pertama ada harga barang. Konsumen akan memperhatikan harga barang yang diminta karena mereka melihat harganya sesuai dengan kualitas barang yang dimintanya. Yang kedua ada barang, meliputi barang normal, contohnya kebutuhan pokok, inferior seperti kendaraan, dan superior seperti barang-barang mewah. Yang ketiga ada selera. Yang keempat ada ekspektasi, yaitu konsumen akan mempertimbangkan apakah barang ini dapat berguna bagi masa yang akan datang atau tidak. Hukum permintaan, jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Barang substitusi, yaitu sifatnya saling menggantikan, sedangkan barang komplementer sifatnya saling melengkapi. Konsep permintaan, yaitu banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor penentunya yaitu harga barang itu sendiri, teknologi di mana teknologi dapat mengurangi jumlah tenaga kerja, dan ekspektasi, yaitu harapan di masa yang akan datang. Hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka jumlah penawaran naik. Jika harga turun, maka jumlah penawaran pun ikut turun. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan ini adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang dan jasa yang dijual atau dikonsumsi. Kurva keseimbangan pasar. Kondisi keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis dan grafis sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangan QD sama dengan kuantitas permintaan, QS sama dengan kuantitas penawaran, QE sama dengan kuantitas keseimbangan, PD sama dengan harga yang diminta, PS sama dengan harga yang ditawarkan, PE sama dengan harga keseimbangan. Tiga hal yang memengaruhi keseimbangan pasar. Ada beberapa hal yang memengaruhi terjadinya keseimbangan pasar, di antaranya penjualan menyediakan barang yang sesuai dengan permintaan, stok barang sesuai penawaran pembeli, dan adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dengan permintaan konsumen. Pengukuran harga, yang pertama harga tertinggi ditetapkan biasanya untuk barang kebutuhan pokok, misalnya minyak, beras, gula, dan sebagainya. Yang kedua harga terendah ditetapkan untuk upah yang merupakan sumber utama pendapatan sebagian besar masyarakat. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas sendiri adalah tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan, yaitu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu ketersediaan barang pengganti, pendapatan konsumen, tingkat harga, sifat komoditas, kebutuhan konsumen, dan jangka waktu. Elastisitas penawaran adalah pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait perubahan harga dari barang tersebut. Hal-hal yang memengaruhi elastisitas penawaran yaitu waktu, daya tahan barang atau produk, mobilitas yang tinggi, kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada elastis, di mana E lebih besar daripada 1. Contohnya yaitu seperti mobil. Yang kedua ada inelastis, di mana E lebih kecil daripada 1. Barang tidak elastis termasuk teknik nuklir, yang memiliki waktu tunggu yang lama, mengingat konstruksi pengetahuan teknis dan proses wrap-up yang panjang untuk pembangkit listrik. Yang ketiga unitary, di mana E sama dengan 1. Biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder seperti televisi dan kulkas. Yang keempat ada elastis sempurna, di mana E sama dengan tak terhingga. Biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan umum di semua negara seperti gandum dan minyak. Yang kelima ada inelastis sempurna, di mana E sama dengan 0. Inelastis sempurna biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan utama yang menyangkut hajat hidup seperti tanah dan air minum.
rumus elastis permintaan, contohnya seperti di samping, dan rumus elastis penawaran, contohnya seperti yang di samping.